Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8, sebelum saya mulai pengumuman dari pondok sudah disebar. Antum mendapat giliran masuk mulai tanggal 24 dan 25 kedatangan. 24-25 Mei 2021. Insyaallah taala. Saya tekankan sama antum semuanya, kalau antum sehat, sebisa mungkin antum datang ke pondok untuk mengikuti pelajaran. Nah, karena pelajaran seperti ini itu antum sendiri saya lihat low motivated. Mungkin dengan adanya antum datang ke pondok, coba datang ke pondok. Tanya sama mbak-mbakmu yang sudah datang ke pondok, gimana rasanya datang di pondok. Pasti mereka lebih menyenangkan, apalagi Ramadan berada di pondok itu lebih menyenangkan bagi keimanan daripada di rumah. Nah, jadi nanti pas giliran kalian, saya tekankan untuk masuk saja ke pondok. Nah, saya lihat materi kemarin yang sirah baru 11 yang nge-view. Wah, kan ya miris. Kayak gitu ya gimana? Ya itu kayak nggak sekolah sejujurnya. Antum kayak seorang orang dolan wae. Orang kurang bermanfaat. Pelajaran yang disampaikan juga kurang bermanfaat juga, waktumu berada di rumah. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang surat Al-Insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita manusia bahwasanya kita itu dulu itu tidak ada apa-apanya. Dulu itu bukan sesuatu yang madguro. Dulu kita itu bukanlah sesuatu yang disebutkan. Maksudnya kita dulu nggak ada. Kita dulu zong. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa kita memintanya untuk diciptakan. 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukanlah telah datang atas manusia itu di suatu masa, sedang ketika itu belum merupakan sesuatu, belum diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur antara mani laki-laki dan perempuan. Dan kami hendak mengujinya. Kemudian kami jadikan dia sami'an dan basira. Dia bisa mendengar dan dia bisa melihat. Dia bisa berpikir. Dahulu dia bukanlah apa-apa. Sekarang dia sudah menjadi manusia. Diberikan Allah Subhanahu wa taala penglihatan dan pendengaran. Agar apa? Agar menguji di antara manusia itu siapakah yang paling baik amalnya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Untuk menguji bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan yang lurus. Tetapi ada juga orang yang syakirau wa imma kafura. Mungkin dia kafir, mungkin dia bersyukur atas apa yang dia berikan, atas apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu salasil, yaitu rantai, wa aghlal dan belenggu, borgol, wa sa'ira dan neraka yang menyala-nyala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita manusia itu untuk melihat pada diri kita sendiri. Dahulu kita tidak ada. Sebelum kita dilahirkan dulu kita tidak ada. Kita juga tidak pernah minta untuk diciptakan menjadi manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan dan pendengaran, menciptakan manusia dan menyempurnakannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka melalui Al-Qur'an, melalui pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapakah di antara orang-orang tersebut yang dulunya dia nggak ada, sekarang udah ada dan diberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau dia menjadi orang yang kufur. Dan sesungguhnya bagi orang yang kafir, bagi orang yang mengkufuri hal yang tersebut, dia akan mendapatkan siksaan neraka sa'iro yang menyala-nyala. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, sungguh telah terjadi atas seorang manusia waktu yang lama di mana dia belum ada, belum tercipta, tidak punya nama, tidak ada apa-apa. Maka ini tidaklah menyebabkan manusia itu seharusnya sombong, karena dulunya dia tidak ada dan dia tidak menginginkan, tidak bisa meminta Allah Subhanahu wa taala untuk diadakan. Tidak sepantasnya manusia sombong atas dirinya. Yang kedua, Allah telah menciptakan Adam alaihissalam dan keturunannya dari air mani yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari air mani yang bertemu dari perempuan dan laki-laki. Kemudian mengubahnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan Allah Subhanahu wa taala membentuknya dengan rupa yang bagus. Dan penciptaan seperti itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah Subhanahu wa taala maha cukup atas segala sesuatunya, enggak butuh sama yang lainnya. Tapi penciptaan itu adalah untuk menguji mana manusia yang beriman dan mana yang kafir, mana yang bersyukur, mana yang kufur. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan maut dan juga kehidupan untuk mengetahui, untuk melihat di siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang keempat, Allah menciptakan bagi manusia pendengaran, penglihatan untuk mengetahui kebenaran, untuk mengamalkannya, untuk mengetahui kesesatan agar dia menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluknya ini tanpa petunjuk, tanpa bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitab-kitabnya dan mengajak manusia mengikuti petunjuk tersebut. Dan di antara manusia tersebut setelah melihat petunjuk, maka dia terbelah menjadi dua golongan. Dia bisa menjadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Yang keenam, bentuk azab dari neraka yaitu rantai besi, dan juga belenggu serta api yang sangat besar dan membakar. Naudzubillahi min dzalik. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di hari Ramadan, setiap hari dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka pada momen Ramadan kali ini. Maka momen Ramadan kali ini ana wasiatkan kepada ana sendiri dan juga pada antum semuanya untuk bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang lebih bertakwa. Apa itu bertakwa? Kata Ali bin Abi Thalib, bertakwa adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya, takut akan iqabnya, dan berusaha untuk menjalankan syariatnya. Itu takwa.
Dan juga Ali bin Abi Thalib mengatakan juga ridho terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, banyak ataupun sedikit. Nah, puasa Ramadan kurang 3 hari lagi sudah masuk di 10 hari terakhir. Waktu cepat berlalu, sedangkan amal kita masih gitu-gitu aja. Mari kita muhasabah, evaluasi diri. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong 10 hari terakhir tersebut? Apakah kita sudah siap berlomba-lomba dengan orang-orang yang lain, dengan kaum muslimin yang lain, yang mereka lebih siap untuk menyongsong pengampunan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang mulia tersebut. Nah, yang ketujuh, badan orang kafir di neraka dibesarkan agar mendapatkan azab yang lebih. Giginya sebesar gunung Uhud dan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Nah, sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Nah, selesai pelajaran kita di awal surat Al-Insan ini. Saya wasiatkan kepada antum semuanya untuk semangat. Mendengarkan pelajaran itu termasuk ibadah. Ibadah di bulan Ramadan tentu nilainya lebih. Maka jangan lemah, jangan malas. Ramadan tidak bisa putar kembali di hari yang awal. Dia akan terus berjalan, meninggalkan kita. Nah, sekarang kita masih di dalamnya. Dan kita akan masuk ke sepertiga Ramadan yang terakhir. Maka persiapan itu penting, mental dan juga keimanan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.